Selamat pagi, siang, malam kepada Pak Nurholis dan juga teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini, izinkan kami dari kelompok 11 untuk memaparkan hasil diskusi kami mengenai modern food biotechnology dengan judul Rekombinan Chemosine for Cheese Making. Next. Berikut adalah anggota kelompok 11. Ada Aulia, Gracia, Putri, dan juga Ulia. Next. Untuk outline yang akan kami bahas, ada pendahuluan, sejarah, mikroorganisme yang digunakan, kemudian ada vektor, kemudian ada produksi rekombinan kimosin, kemudian hasil produksi rekayasanya, perbedaan kimosin yang dihasilkan, dan terakhir perbedaan keju proses tradisional dan juga modern. Okay, next. Jadi, apa itu kimosin? Jadi, kimosin merupakan enzim proteolitik yang berfungsi sebagai pengental susu pada proses pencernaan hewan ruminansia. Nah, umumnya ini tuh diaplikasikan pada industri pembuatan keju. Nah, kimosin akan menggumpalkan susu dengan memecah ikatan kappa kasein, yakni fenilalanin ikatan ke-105 dan metionin ikatan ke-106. Kimosin secara spesifik akan mengkatalisa dari hidrolisis salah satu ikatan peptida dalam kappa kasein tersebut. Next. Nah, sejarah dari produksi kimosin rekombinant pada awalnya ditemukan dari produksi susu yang di dalamnya ada kandungan rennet yang dihasilkan dari wadah penyimpanan susu yang terbuat dari kulit hewan ruminansia di Polandia pada tahun 2000 sebelum Masehi. Nah, penyimpanan susu dalam wadah tersebut membuat susu mengental dan memisahkannya menjadi dadi keju dan whey. Pembuatan keju dengan enzim rennet yang diekstraksi dari lapisan produk tersebut dinilai dapat memberikan hasil dadi yang lebih padat dan bertekstur lebih baik. Nah, kemudian pada tahun 1866, Jean, seorang farmasi di Prancis, berhasil melakukan isolasi enzim kimosin. Nah, setelah adanya penemuan tersebut, para peneliti mulai berpikiran bahwa kimosin hanya terbatas diproduksi oleh hewan ruminansia atau mamalia muda dan dicirikan sebagai proteinase lambung neonatal yang termasuk ke dalam kelompok protease aspartik. Kemudian di tahun 1980 ditemukan adanya upaya dalam memproduksi enzim kimosin dari E. coli dan dihasilkan produk sempurnanya itu baru di tahun 1987. Dihasilkan bahwa modifikasi bakteri dapat menghasilkan kimosin yang mampu menggumpalkan susu dan menghasilkan dadi keju. Selanjutnya, di awal tahun 1990-an, enzim kimosin rekombinan mulai disetujui untuk digunakan di beberapa negara. Adanya enzim kimosin rekombinan dapat menjadi salah satu alternatif untuk menggantikan enzim rennet dalam memproduksi keju. Next. Selanjutnya, seperti yang sudah kita ketahui, umumnya itu kimosin itu hanya terdapat pada sel lambung hewan mamalia yang baru lahir, sehingga untuk produksinya sendiri itu menghabiskan banyak biaya dan juga berdampak pada keseimbangan populasi hewan. Oleh sebab itu, dilakukan teknik rekayasa genetika pada mikroorganisme dengan cara merekayasa gen mikroorganisme dengan menyisipkan gen kimosin target ke dalam mikroorganisme, sehingga mikroorganisme tersebut dapat menghasilkan kimosin. Nah, salah satu mikroorganisme yang digunakan dalam teknik rekayasa ini sendiri adalah E. coli DH5 alpha. E. coli ini sendiri merupakan salah satu bakteri coliform yang berbentuk batang dan termasuk dalam kelompok gram negatif dan juga fakultas anaerob. Kelebihan dari penggunaan E. coli ini sendiri yaitu pertumbuhannya yang cepat, kemudian dapat bertahan hidup dalam kondisi yang ekstrim, kemudian urutan genomnya sendiri sudah diketahui dengan jelas dan pasti, kemudian dapat dimanipulasi secara genetik dan juga banyak digunakan sebagai vektor dalam rekayasa genetika. Untuk gen targetnya sendiri adalah prokimosin, yang ini sendiri diambil dari ekstraksi dari rumen anak unta. Kemudian gen target ini
dibagi menjadi dua fragmen, yaitu SIM P1 dan SIM P2 sebelum dilakukan proses rekayasa. Next. Selanjutnya ada vektor yang digunakan dalam proses rekayasa ini adalah PASG. Ini merupakan suatu vektor yang dirancang secara khusus untuk ekspresi protein rekombinan dalam E. coli. Nah, vektor ini sendiri memiliki sifat yang atau mengandung gen yang resisten terhadap ampicillin. Akan tetapi penggunaan vektor ini sendiri membutuhkan enzim restriksi ESP31 untuk proses cloning. Hal ini dibutuhkan karena untuk proses cloning gen ini sendiri tidak ada multiple cloning site lain yang memungkinkan untuk integrasi gen sehingga uh, membutuhkan enzim restriksi ini. Kelebihan dari vektor ini sendiri yang pertama itu ekspresi gennya dalam sel E. coli itu lumayan cukup tinggi, kemudian ekspresi gen diatur dengan ketat karena adanya promotor atau operator A yang diinduksi dari AHT atau anhidrotetrasiklin. Kemudian tidak dipengaruhi komponen medium sehingga tidak ada terjadi represi katabolit. Next. Selanjutnya adalah proses produksi rekombinan kimosin. Jadi gen pengkode prokimosin diisolasi dari gen yang ada di unta. Kemudian gen ini akan dikombinasikan dengan empty vector, yakni PASG vector untuk menghasilkan expression plasmid atau PASG prosim, yang mana gambar ini merupakan desain dari plasmid PASG prosim. Kemudian plasmid ini akan ditransformasikan ke dalam bakteri E. coli BL21DE3. Selanjutnya akan dilakukan ekspresi gen dan purifikasi untuk menghasilkan prokimosin rekombinan. Ekspresi dilakukan dengan menumbuhkan sel pada media LB agar yang dilengkapi dengan ampicillin. Sedangkan purifikasi dilakukan dengan menggunakan buffer lysis, buffer EDTA, Trixton X100, dan buffer fosfat. Sehingga nantinya akan diperoleh prokimosin rekombinan. Jadi hasil produk rekayasa dari yang sebelumnya itu adalah prokimosin. Karena hasil dari proses tersebut adalah prokimosin, maka perlu dilakukan pelarutan dan renaturasi serta aktivasi agar diperoleh kimosin aktif. Pelarutan ini dilakukan menggunakan buffer solubilisasi yang berisi kalium dihidrogen fosfat dan urea. Sedangkan renaturasi digunakan buffer renaturasi yang berisi kalium dihidrogen fosfat, arginin, CuSO4. Kemudian prokimosin ini akan diaktifkan dengan cara mengasamkan larutan hingga pH menjadi 2 dengan menggunakan HCl. Kimosin rekombinan yang dihasilkan dapat berfungsi sebagai salah satu sumber alternatif ekonomis untuk kimosin sapi dalam pembuatan keju. Selanjutnya ada perbedaan kimosin yang dihasilkan. Untuk rekombinan, ya ini waktu produksinya lebih cepat, biaya produksinya relatif terjangkau, produk akhir yang dihasilkan lebih banyak. Kemudian tidak bersifat toksik karena tidak menghasilkan metabolit yang enterotoksik. Kemudian untuk non-rekombinan, waktu produksinya lebih lama, kemudian produksi yang dihasilkan itu lebih sedikit, biaya yang dibutuhkan lebih besar. Selanjutnya ada perbedaan keju dengan metode tradisional dan modern. Untuk modern sendiri, kadar lemaknya lebih rendah, kadar proteinnya lebih rendah juga, nilai Randeman curve-nya lebih kecil, kemudian warna keju kuning pucat. Hal ini dikarenakan kadar lemak dan protein mempengaruhi warna keju.
Kemudian untuk rasa dan aromanya lebih baik daripada keju yang diproduksi secara tradisional. Sedangkan untuk keju tradisional kadar lemaknya lebih tinggi, kadar proteinnya pun lebih tinggi. Nilai rendemen kejunya lebih tinggi dan warna kejunya itu pekat, yakni kekuningan. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.